berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merdeka, merdeka. Kids, hari ini Kak Puji pakai baju putih-putih. Kenapa? Karena kemarin Kak Puji habis upacara membawa bendera merah putih untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal kemerdekaan, Kak Puji mau tes kids di rumah. Apakah kenal sama pahlawan-pahlawan berikut? Kalau belum tahu bisa sambil belajar ya. Yuk kita mulai ya. Ini adalah pahlawan yang pertama. Nah, kids ada yang tahu ini siapa? Betul sekali, ini adalah Insinyur Soekarno ya, Presiden pertama Indonesia. Gambar yang kedua. Ayo, kids tahu siapa ini? Ya, ini adalah Cut Nyak Dien ya, pahlawan yang memimpin rakyat Aceh melawan Belanda. Sekarang yang ketiga. Ya, ini adalah Pangeran Diponegoro ya. Dia yang memimpin rakyat Jawa, Yogyakarta untuk melawan Belanda juga. Sekarang pahlawan yang keempat. Nah, betul. Ini adalah Muhammad Hatta, wakil presiden pertama ya. Ini tandingannya apa? Temannya Bung Karno ini ya, yang memimpin kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, nah ini kids pasti tahu nih. Beberapa bulan lalu kita habis merayakan nih ya. Ada yang tahu siapa yang ini? Ya, ini adalah Raden Ajeng Kartini. Nah, oke. Yang terakhir, Kak Puji mau tanya. Ada yang tahu yang ini? Nah, betul banget. Ini adalah Jenderal Sudirman. Nah, kids, para pahlawan adalah orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita mau belajar juga nih, sebuah kisah dua orang yang merdeka dari hukuman penjara. Kids mau tahu? Yuk, kita tonton video berikut. Ini adalah Paulus. Dia bercerita tentang Yesus kepada banyak orang di berbagai tempat. Suatu hari, Paulus sedang berjalan bersama temannya Silas. Mereka diikuti oleh seorang gadis yang dikendalikan oleh roh jahat. Pemiliknya memanfaatkan gadis itu untuk menghasilkan uang. Setelah berhari-hari hal ini terjadi, Paulus menjadi sangat kesal sehingga ia berbalik dan menyuruh roh jahat itu untuk pergi meninggalkan gadis itu. Jadi gadis itu terbebaskan. Namun pemiliknya marah kepada Paulus dan Silas karena mereka tidak bisa menghasilkan uang lagi dari gadis itu. Dan orang-orang itu menjebloskan Paulus dan Silas ke penjara. Kepala penjara mengurung mereka. Sekitar tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan, dan para tahanan lainnya mendengarkan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi dan rantai seluruh tahanan terlepas. Namun Paulus dan Silas tidak pergi, meskipun mereka bisa saja pergi. Beberapa orang memutuskan untuk mengikuti Yesus malam itu, termasuk sipir penjara dan seluruh keluarganya. Dan keesokan paginya, mereka dibebaskan dari penjara, bahkan pejabat kota meminta maaf kepada mereka. Paulus dan Silas menyemangati orang-orang Kristen di kota itu, dan mereka melanjutkan misi mereka untuk memberitahu orang-orang tentang Yesus. Kids, cerita kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 36. Paulus dan Silas sedang memberitakan firman Tuhan di kota Filipi. Saat itu Paulus dan Silas diganggu oleh perempuan yang kerasukan roh tenung. Sampai suatu saat Paulus merasa sangat terganggu, kemudian memerdekakan perempuan itu dengan mengusir roh jahat dari dalam dirinya. Kira-kira apakah Paulus dan Silas mendapatkan hadiah? Wah, ternyata tidak, kids. Justru Paulus dan Silas dimarahi oleh tuan perempuan itu. Bahkan Paulus dan Silas sampai dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian apakah Paulus dan Silas menjadi sedih ya karena masuk ke dalam penjara? Ternyata tidak, kids. Mereka justru memuji Tuhan dalam penjara.
Kok bisa ya? Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah penyelamat mereka. Saat mereka memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi, sehingga semua pintu dan belenggu menjadi terbuka. Wah, Paulus dan Silas bisa melarikan diri nih. Kira-kira mereka melarikan diri nggak ya? Ternyata tidak, kids. Walaupun mereka tidak bersalah, tapi mereka tahu bahwa mereka sedang ditahan dan tidak serta-merta bisa bebas tanpa perintah dari kepala penjara ataupun hakim. Kids, saat Paulus dan Silas di penjara dan memuji Tuhan, ternyata ada tahanan-tahanan yang menjadi percaya kepada Yesus karena melihat iman dari Paulus dan Silas. Bahkan kepala penjara yang ketakutan karena melihat semua pintu terbuka dan takut nih. Wah, nanti para tahanan pada kabur. Ternyata tahanan yang gak kabur. Kepala penjara pun menjadi percaya. Bahkan seisi rumahnya juga menyerahkan diri untuk dibaptis. Kids, pahlawan Indonesia membebaskan kita dari para penjajah dengan perjuangan mereka dalam peperangan. Dengan iman, Paulus dan Silas juga dimerdekakan dari penjara dengan cara yang luar biasa yang tidak terpikirkan. Kita juga patut bersyukur loh, kids, karena Yesus juga sudah memerdekakan kita dari penjajahan. Hah? Penjajahan apa ya? Apakah kids tahu dari penjajahan apa Yesus membebaskan kita? Betul banget, kids. Kita ini dibebaskan dan dimerdekakan oleh Yesus dari penjajahan dosa. Ya, kita ini orang yang berdosa dan kita dijajah oleh dosa. Tapi melalui kematian Yesus di kayu salib dan juga kebangkitannya, kita boleh dimerdekakan. Kids, perjuangan para pahlawan Indonesia harus kita lanjutkan loh. Dengan cara apa? Dengan belajar yang giat supaya kita bisa membuat Indonesia semakin maju. Tapi jangan lupa, pengorbanan Kristus yang sudah memerdekakan kita dari dosa juga harus terus kita beritakan supaya semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus. Kiranya kita bisa menjadi Paulus dan Silas yang tidak undur, tidak kapok dan terus memberitakan Yesus walaupun mereka sampai di penjara dan terus memberitakan Yesus ke berbagai ujung dunia. Biarlah kita semua juga bisa menjadi seperti mereka dan memberitakan Tuhan Yesus kemanapun kita berada. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memperingati kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, tapi kami juga boleh bersyukur kami boleh dimerdekakan dari dosa karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang terus bersyukur atas kemerdekaan Indonesia, terus memperjuangkan segala sesuatu yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, juga terus memberitakan firman Tuhan, supaya semakin banyak orang yang dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.